sharing materi ini dari Bapak Gordon Howe yang sudah saya kembangkan sedemikian rupa untuk teman-teman bisa gunakan lebih impactful lagi di lapangan. Teman-teman, ini adalah layar kapal. Ini adalah badan kapal. Dan ini adalah pelampung. Berdiri di kapal ini untuk Indonesia rata-rata adalah pria. Kenapa pria? Karena pria di Indonesia masih menjadi breadwinner. Didampingi oleh istri tercinta dan didampingi oleh anak-anak tersayang. Bersama-sama, keluarga ini mengarungi lautan yang disebut dengan journey of life. Pertanyaannya, layar ini menggambarkan apa? Layar ini menggambarkan investasi, badan kapal ini menggambarkan saving, dan pelampung ini menggambarkan proteksi. Pertanyaan saya kepada rekan-rekan sekalian adalah sebagai berikut. Hari ini, jika Anda ditanya, seperti apakah kapal Anda? Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama menjawab kapalnya seperti ini. Teman-teman sekalian, ini adalah kapal. Layarnya lebar, badan kapalnya kecil. Kapal ini, ketika terkena angin badai, apa yang terjadi? Kapalnya akan oleng. Kenapa? Layarnya terlalu besar. Jika kita kembali kepada gambar yang di awal, kapal ini adalah tipikal keluarga-keluarga Indonesia yang hanya mengandalkan investasi semata, savingnya kecil. Mengapa? Karena orang-orang ini mengharapkan return yang cukup tinggi. Apakah salah seperti ini? Jawabannya tidak. Tetapi ketika terjadi tsunami ekonomi seperti tahun 2008, jika hanya mengandalkan kapal seperti ini, maka ini tidak akan sehat untuk ekonominya. Bukan hanya investasinya, mungkin seluruh keuangan keluarganya akan kolaps. Kondisi ini di Indonesia mungkin terjadi sekitar 20% masyarakat Indonesia yang hanya percaya dan mengandalkan uangnya untuk investasi. Atau kapal kita bentuknya seperti ini. Badan kapalnya lebar dan layarnya kecil. Kapal seperti ini, don't worry, be happy. Angin bertiup, badai menerpa, kapalnya tidak akan oleng. Tetapi pertanyaan saya, apakah kapal ini bisa berjalan? Tentunya jawabannya tidak. Kapal ini layarnya tidak besar. Kondisi inilah yang mewakili 80% masyarakat Indonesia yang memiliki saving, tetapi tidak pernah dari savingnya bisa membuat impian keluarganya menjadi nyata. Hari ini bersama Aksa, saya mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk memiliki kondisi ideal seperti ini. Memiliki kapal yang layarnya lebar, badan kapalnya besar. Pertanyaan saya adalah, jika kapal Anda sudah seperti ini, apakah Anda akan berlayar? Biasanya jawaban yang muncul adalah sudah. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam peraturan pelayaran dan penerbangan internasional, disyaratkan satu pelampung, satu penumpang. Di kapal ini terdapat 4 penumpang dan pelampungnya hanya 1. Teman-teman, jika kita kembali kepada gambar yang sebelumnya, ini adalah wakil 20% masyarakat Indonesia dan ini adalah mewakili 80% masyarakat Indonesia, maka kondisi gambar seperti ini adalah mewakili 97% dari 5% masyarakat Indonesia yang sudah punya asuransi tapi tidak terproteksi. Saya ulang sekali lagi, gambar ini mewakili 97% dari 5% masyarakat Indonesia yang sudah punya asuransi tetapi tidak terproteksi. Kenapa? Karena mungkin dia membeli asuransi bukan karena kebutuhannya, dia membeli asuransi karena nggak enak sama agennya. Dia membeli asuransi karena mau premi yang paling murah saja. Hari ini kewajiban kita sebagai insan asuransi Indonesia yang harus bring better life to everybody to make a difference. Tugas kita adalah memastikan keluarga Indonesia memiliki pelampung sejumlah keluarganya. Artinya apa? Memiliki kebutuhan asuransinya kita penuhi semuanya melalui Aksa. Tetapi saya setuju dengan Anda bahwa ini saja tidak cukup. Asuransi zaman now bukan hanya bergerak sebagaimana pelampung. Asuransi zaman now adalah kemudi. Kecil tidak terlihat, tetapi yang kecil inilah menunjukkan, mengarahkan kemana arah kapal ini bergerak. Kapal ini bergerak menuju kepada financial freedom. Sekali lagi saya ulang, kapal ini bergerak menuju kepada financial
freedom. Saya tidak terjemahkan freedom dalam bahasa Indonesia karena di dalam financial freedom, kata kuncinya adalah freedom, disitulah fungsi asuransi yang sesungguhnya. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan financial freedom. F yang pertama adalah family protection. Inilah yang utama dan terutama yang harusnya dilakukan fungsinya oleh asuransi. Seringkali yang terjadi di lapangan adalah agent menutup penjualan hanya karena supaya cepat ditutup sehingga yang diberikan asuransinya untuk anaknya. Apakah salah? Jawabannya tidak, tetapi kurang tepat. Karena asuransi adalah melindungi angsanya terlebih dahulu. Karena si angsa inilah yang bertelur emas. Itu kalau pelajaran asuransi zaman old. Hari ini saya berbicara kenapa asuransi harus melindungi penghasil income. Karena asuransi melindungi dari resiko financial loss. Saya membuat gambaran seperti ini. Coba kita bayangkan bahwa ini adalah keluarga. Dan ini adalah anak. Tangan kanan saya adalah suami, tangan kiri saya adalah istri. Jika terjadi sesuatu dengan anak, don't worry. Ketika suami dan istri masih berpenghasilan, maka keluarga itu akan baik-baik saja. Sekarang bagaimana jika saya balik? Yang terjadi sesuatu adalah either suaminya atau istrinya, salah satu saja. Maka yang terjadi adalah the whole family collapse. Gambaran yang baru saja saya sampaikan kepada teman-teman sekalian menunjukkan kepada kita semua bahwa asuransi haruslah melindungi keluarga tersebut. Kenapa? Karena ketika si penghasil income meninggal dunia, yang terjadi kematian bukan hanya si penghasil income, tetapi yang terjadi kematian adalah 3 sekaligus. 1. Penghasil income meninggal dunia. 2. Income keluarga meninggal dunia. 3. Mimpi keluarga juga ikut meninggal. So, bagaimana peran asuransi di dalam family protection? Saya memberikan basic perhitungan. Berapa sih asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah? UP minimal adalah pengeluaran keluarga tersebut setahun dibagi dengan tingkat suku bunga. Ini adalah salah satu tolak ukur pendekatan yang paling simpel menghitung berapa minimal uang pertanggungan buat sebuah keluarga. Contoh, keluarga tersebut memiliki expense 10 juta per bulan atau 120 juta setahun. Tingkat suku bunga saat ini adalah 6%, dipotong pajak 20% sehingga net hanya 4,8. Saya bulatkan menjadi 5%. Sehingga jika ada keluarga seperti ini, maka minimal uang pertanggungan yang harus ditanggung dan dimiliki oleh keluarga tersebut adalah 2,4 miliar. Kenapa? Kita lihat sama-sama. Sebuah keluarga itu layaknya sebuah neraca. Income yang dimiliki oleh keluarga tersebut digunakan oleh keluarga tersebut untuk menjaga gaya hidup atau expense. Ketika tiba-tiba income ini hilang karena sakit, cacat, atau kecelakaan, maka neraca itu akan berat sebelah. Kondisi inilah yang disebut dengan turunnya standard of living yang orang tidak suka. Tetapi jika dia memiliki asuransi, maka neraca itu akan tetap balance. Kenapa? Karena asuransi akan menopang keluarga tersebut. Disinilah letak asuransi. Jika Anda cermat, pastinya Anda akan bertanya, kenapa asuransinya di sini? Kenapa asuransinya bukan menggantikan income? Karena asuransi more than income. Ketika si penghasil income ini meninggal dunia dan keluarga tersebut langsung ditransfer oleh AXA sebesar 2,4 miliar, maka paling aman buat keluarga tersebut adalah menyimpan 2,4 miliarnya di bank. Bank memberikan suku bunga 5% net per tahun, maka suku bunga yang diterima oleh dia adalah sebesar 120 juta per tahun. Jika ini kita bagi menjadi 12, maka keluarga itu akan tetap bisa balance memenuhi kebutuhannya 10 juta per bulan. Sementara 2,4 M-nya masih utuh di tabungan. Inilah yang kita sebut bahwa asuransi not just replacing income, but asuransi more than income. Are you agree? Berikutnya, fungsi asuransi dari freedom yang kedua adalah untuk retirement fund. Asuransi adalah untuk dana pensiun.
Apa itu retirement fund? Karena asuransi membantu keluarga tersebut untuk bisa pensiun nikmat, bukan pensiun dari sebuah kenikmatan. Kenapa? Dalam kehidupan seseorang, orang tersebut hanya memiliki 4 titik dalam kehidupannya. Titik itu adalah lahir, kerja, pensiun, dan meninggal dunia. Lahir 0 tahun, kerja umur 25 tahun, pensiun umur 55, dan dia meninggal 65. Kerja 30 tahun, menikmati setelah bekerja 10 tahun. Ini masih oke. Masalahnya dengan kondisi kesehatan yang makin baik, semua infrastruktur yang makin baik, keluarga tersebut mungkin meninggal dunia tidak di usia 65. Bagaimana jika meninggal dunia di usia 99 seperti perlindungan dari AXA? Apa yang terjadi? Usia bekerja dia, masa bekerja dia tetap sama, yaitu 30 tahun. Tetapi masa tidak bekerja, di mana setiap hari adalah holiday, adalah selama 55 tahun sampai 99 tahun, atau kurang lebih 44 tahun. Pertanyaannya, apakah cukup hanya mengandalkan income yang dia earn selama 30 tahun untuk dia nikmati selama 44 tahun? Inilah pentingnya fungsi asuransi untuk memastikan keluarga tersebut bisa pensiun nikmat, bukan pensiun dari sebuah kenikmatan. Yang ketiga adalah estate. Estate adalah harta di mana pemiliknya sudah tidak hidup lagi. Teman-teman, asuransi bukan satu-satunya jawaban, tetapi asuransi adalah jawaban pertama, cash, ketika keluarga tersebut mengalami risiko. Kenapa asuransi berkaitan dengan estate? Saya ceritakan sedikit berkaitan dengan ini. Asuransi memiliki 6 manfaat. Manfaat pertama, dia adalah uang kecil memberikan uang besar. Asuransi dia adalah sifatnya sesuai dengan yang dituju sehingga tidak terjadi konflik. Mudah ditransfer. Berikutnya, asuransi ini adalah sifatnya bukan objek pajak. Berikutnya, kenapa asuransi? Karena asuransi bebas bea. Dia tidak perlu balik nama. Kenapa tidak ada konflik? Karena dia sebagaimana sesuai yang dituju. Karena konsepnya adalah beneficiary, bukan ahli waris. Dan terakhir, kenapa asuransi? Karena dia liquid. Inilah manfaat kenapa estate perlu asuransi. Karena tanpa asuransi, maka harta itu untuk bisa cair, dia perlu pencarian, dan mungkin terjadi pencurian, barulah terjadi pencairan. Untuk asuransi, karena konsepnya adalah mudah ditransfer, maka dia pasti sampai kepada orang yang kita tuju. Berikutnya, yang ketiga adalah bicara tentang education. Education. Orang sering menyalahartikan bahwa asuransi pendidikan adalah asuransi yang untuk anak. Jawabannya salah. Menurut saya, asuransi pendidikan adalah asuransi yang bisa menggaransi ada atau tidaknya orang tua, si anak tetap bisa sekolah. Kita lihat sama-sama. Ada 4 kondisi. Kondisi pertama, anaknya pintar, orang tuanya punya dana, maka resultnya adalah oke. Kondisi kedua, anaknya tidak pintar, tapi orang tuanya punya dana, kondisinya masih oke. Kondisi ketiga, anaknya tidak pintar dan orang tuanya tidak punya dana, jawaban seringkali adalah kondisinya tidak oke. Tapi menurut saya ini masih oke, simbiosis mutualisme. Anaknya tidak terbebani harus sekolah, orang tuanya tidak terbebani harus memberikan dana. Sehingga ini masih oke. Yang ngeri adalah kondisi di mana anaknya oke, tapi orang tuanya tidak punya dana. Kondisi inilah yang disebut dengan KU.
Teman-teman, 4 hal di atas adalah hal yang paling utama dari fungsi asuransi. Berikutnya, ini adalah sesuatu yang teman-teman sudah sangat memahami, yaitu fungsi asuransi konvensional, yaitu di D. Apa itu D? D berbicara bagaimana ketika terjadi kematian dini, death. Bagaimana ketika terjadi penyakit, disease. Kalau saya boleh meminjam istilah Pak Butam, jangan sampai kondisi keluarga itu menjadi sakit sedikit, miskin. Maka asuransi melindungi ketika terjadi penyakit. Dan terakhir, asuransi melindungi ketika kondisi disabilitas. Berikutnya O. O berbicara tentang obligation. Asuransi membantu untuk mewujudkan kewajiban. Kewajiban ayah terhadap keluarganya, kewajiban perusahaan terhadap pemilik saham, kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Ini akan kita bisa bicarakan terpisah berkaitan dengan employee benefit dan juga buy purchase agreement ataupun business insurance. Last but not the least adalah M. M itu kita berbicara mortgage. Mortgage adalah sebuah agunan. Ketika orang membeli rumah atau membeli mobil, maka bersama asuransi, jika terjadi sesuatu dengan masa mencicilnya, maka rumah atau mobil atau aset yang dia miliki tidak perlu digadaikan. Teman-teman, itulah fungsi asuransi untuk financial freedom. Dari 7 item ini, nasabah Anda mana yang perlu diprioritaskan? Teman-teman, ini adalah sharing singkat saya. Lakukan pengulangan di setiap kelas Anda. Lakukan role play dan kita pastikan konsep asuransi terbuka. Benefit dan produknya apa yang Anda tawarkan? It's up to you. Teman-teman, jangan pernah menjual asuransi dengan premi paling murah. Jualah asuransi dengan premi yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selamat bertransformasi, Aksa luar biasa. Semangat pagi.